Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. 8 bintang tahap awal melawan 8 bintang tahap akhir. Perbedaan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dijembatani oleh pengalaman. Anda jelas hanya mencoba menghindari memberikan hadiah, kata Xia Zhenghui dengan kesal. Kaisar Naga terkekeh dan semua orang memandang dengan jijik. Peluang Long Yi memenangkan tantangan ini sangat kecil. Saat mereka berbicara, keduanya mulai bertarung. Angin dari pukulan mereka memekakkan telinga dan kekuatan serta kecepatannya begitu besar, sehingga udara itu sendiri menghasilkan ledakan sonik. Kedua lengan mereka berubah menjadi lengan naga yang tebal. Pada saat itu, ekor naga muncul di belakang Long Qiutian dan menyerang Long Yi. Long Yi belum sepenuhnya menguasai gaya bertarung wujud setengah naga, setengah manusianya. Ketika ekor naga Long Qiutian menyapu ke arahnya, Long Yi segera mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun kekuatan Long Qiutian bagaimanapun juga adalah 8 bintang tahap akhir, dan kekuatannya secara alami lebih besar daripada Long Yi. Setelah berhasil menangkis serangan Long Qiutian, Long Yi terlempar ke belakang. Ia segera menstabilkan diri tetapi masih terperosok ke dalam parit panjang di tanah sebelum akhirnya berdiri kembali di jarak yang cukup jauh. Untuk benar-benar mampu menahan sapuan ekor naga saya agak tak terduga. Saya tidak akan memanfaatkan Anda. Jika Anda bisa melukai saya begitu sedikit saja, Anda akan menjadi pemenang pertarungan hari ini, kata Long Qiutian perlahan, menatap Long Yi yang telah terlempar jauh. Serangan ini segera membangkitkan gelombang kegembiraan di antara para naga yang menonton dari pinggir lapangan. Kata-kata Long Qiutian yang mendominasi semakin memicu semangat para penonton. Long Ba yang juga menonton dari pinggir lapangan mencibir setelah mendengar kata-kata Long Qiutian kepada Long Yi. Bodoh yang sombong. Anak ini sama sekali tidak menganggap serius pertarungan ini. Dia lebih seperti sedang belajar. Anak ini benar-benar luar biasa, komentar Long Ba setelah pertarungannya dengan Long Yi, memberinya penilaian yang sangat tinggi. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Long Yi yang dilindungi oleh armor Dewa Hitam tidak terluka oleh serangan itu. Dia tidak membalas kata-kata Long Qiutian, tetapi malah meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam. Serangannya sederhana, kali ini diresapi petir. Roh petir kesengsaraan Kaisar Bintang 9, hadiah dari Kaisar tanpa beban, secara bertahap menjadi lebih mudah dikendalikan oleh Long Yi seiring meningkatnya kekuatannya, dan dia merasa serangan ini cukup efektif. Kalau begitu, saya tidak akan menahan diri. Long Qiutian mendengus dingin menghadapi serangan Long Yi secara langsung. Lengan yang berubah menjadi cakar naga merobek udara saat keduanya berbenturan sekali lagi. Wajah Long Qiutian tetap menunjukkan rasa jijik. Tinju naga yang mereka ciptakan bertabrakan lagi dan ekspresi Long Qiutian langsung berubah. Petir menjalar dari tinju Long Yi ke seluruh tubuh Long Qiutian seketika menyebabkan sensasi geli. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh tinju Long Yi yang menyebabkan perubahan ekspresi Long Qiutian, tapi tidak terlalu kuat. Long Yi hanya berbalik dan ekor naga emas yang panjang muncul di belakangnya, menyapu ke arah Long Qiutian. Hembusan angin menerpa membuat para penonton tersentak. Mereka tampak terkejut bahwa Long Yi juga bisa memunculkan ekor naga, dan metode serangannya persis sama dengan Long Qiutian. Jelas merupakan pembelajaran di tempat. Long Qiutian terkejut dengan apa yang dilihatnya, tetapi sebagai kultivator bintang 8 tingkat akhir, kekuatannya melampaui Long Yi. Dia bereaksi segera, melayangkan pukulan untuk menangkis ekor naga Long Yi. Namun pada saat itu, Long Qiutian merasakan tubuhnya tiba-tiba membeku. Arus listrik mengalir melaluinya. Dalam sekejap, ekor naga Long Yi menyapu dada Long Qiutian. Dengan bunyi teredam, Long Qiutian terlempar ke belakang, tetapi ia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya.
Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa saat ia memegang dadanya karena tak percaya. Meskipun serangan sebelumnya tidak benar-benar melukainya, serangan kali ini jelas mengenainya. Bahkan sekarang, cahaya berderak menyambar di antara jari-jari Long Qiutian, menyebabkannya gemetar tak terkendali. Petir yang aneh, gumam Long Qiutian dalam hati, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang agak canggung. Ia perlahan melayang dan membungkuk kepada Longyi. Saya kalah dalam pertempuran ini. Ekspresi Long Qiutian berubah. Ia benar-benar kehilangan muka kali ini. Namun sebagai seorang pria sejati, ia menerima kekalahannya tanpa basa-basi. Longyi mengalahkan Long Qiutian. Sebuah suara melengking segera bergema di seluruh panggung, diikuti oleh keributan yang menggema di seluruh area. Bahkan Long Qiutian telah dikalahkan oleh anak ini dengan kekuatan bintang 8 tahap awal. Itu sungguh tak dapat dipercaya. Long Xintian juga agak terkejut. Kemenangan Longyi terlalu mudah. Dia tersenyum canggung. Tentu saja dia bisa tahu bahwa Long Qiutian telah menahan diri. Tetapi setelah dipikir-pikir itu masuk akal. Penampilan Longyi memang luar biasa. Pengalaman bertarungnya tak tertandingi di antara ras naga, dan dia bahkan bisa belajar dari teknik bertarung lawannya saat bertarung. Tingkat pembelajaran dan pemahaman yang tinggi seperti itu mengejutkan tidak hanya semua orang, tetapi juga Long Xintian. Anak ini benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Anak ini memang talenta yang menjanjikan. Long Xintian tertawa terbahak-bahak. Hati semua orang yang selama ini tegang akhirnya tenang. Kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Longyi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seiring kemenangan Longyi berlanjut, semakin banyak anggota klan naga yang merasa tidak puas. Tepat setelah pertandingan kedua berakhir dan Long Qiutian mundur, sosok lain muncul menantang Longyi sekali lagi. Longyi tetap antusias. Belum puas dengan 2 pertandingan sebelumnya. Dia mengambil posisi bertarung, siap untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, sebuah tangan terulur dari belakang Longyi dan menepuk bahunya. Saudaraku, sekarang giliran saya. Pemilik tangan itu tak lain adalah Nan Erming yang muncul di arena pada waktu yang tidak diketahui. Melihat kedua saudara itu, satu di depan dan satu di belakang, tampak begitu tertarik. Long Xintian tersenyum kecut. Anak-anak nakal ini, apakah mereka berencana untuk bergiliran menindas klan naga saya? Kata Long Xintian dengan kesal. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Latihan tanding seperti itu tidak berbahaya, tidak akan merusak hubungan mereka, dan memungkinkan mereka untuk belajar dari gaya dan teknik bertarung satu sama lain. Itu mengajarkan putra-putra klan naga bahwa selalu ada lawan yang lebih kuat. Dan mereka tidak boleh membatasi diri pada apa yang mereka miliki. Inilah salah satu alasan keberadaan aula seni bela diri klan naga. Long Xintian kemudian tertawa, tidak lagi peduli apakah pertempuran antara klan naga dan Longyi dan Erming adalah kemenangan atau kekalahan. Yang terpenting adalah menghadapi lawan yang berbeda dan mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Saya Feng Bu, saya tidak menargetkan siapapun secara khusus, tetapi saya katakan kepada kalian semua, tolong bertarunglah dengan sekuat tenaga, jangan tunjukkan belas kasihan, dan anggap ini serius, jika tidak, saya tidak akan menahan diri. Feng Bu bahkan lebih mendominasi, langsung memprovokasi mereka sejak awal, menyebabkan serentak suara terkejut. Naga, ras yang secara alami menganggap diri mereka superior, tidak dapat mentolerir ejekan seperti itu dari orang luar. Serangkaian raungan yang mengguncang bumi bergema di udara. Mendengar raungan ini, Storm dan Longyi bertukar pandang penuh arti dan tersenyum setuju. Tantangan kedua bersaudara itu telah resmi dimulai. Naga melanjutkan tantangan mereka untuk jangka waktu yang tidak diketahui, menantang setiap ahli tingkat 8 bintang dari ras naga. Tanpa diduga, mereka mencapai rekor sempurna 100 kemenangan. Tanpa satu kekalahan pun.
Prestasi yang menakutkan ini membungkam semua orang di ras naga, baik penonton maupun mereka yang ditantang, yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun menentang keduanya. Long Yi dan Feng Bo juga menderita beberapa luka ringan, tetapi mereka membawa pil penyembuhan dan akan pulih dalam waktu singkat. Saat ini, tatapan klan naga terhadap Long Yi dan Feng Bo tidak lagi meremehkan, tetapi mengandung sedikit rasa hormat. Kehidupan damai di dalam klan selama beberapa tahun terakhir telah membuat kalian nyaman dan tanpa beban, dan kalian berpikir kalian sangat kuat. Sekarang kalian telah melihatnya sendiri. Para ahli sejati adalah mereka yang telah melewati pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dengan mudah menghancurkan kalian. Kalian semua terlalu sombong. Hari ini, siapa di antara kalian yang berani menyebut diri mereka senius? Setelah tantangan itu, Long Xintian berdiri di atas panggung tinggi. Suaranya yang agung perlahan bergema. Semua murid klan naga yang duduk di bawah terdiam. Kali ini, setiap orang di klan naga harus memeriksa diri mereka sendiri dan mengevaluasi kembali kemampuan mereka. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Long Yi dan Feng Bo. Long Yi memiliki roh petir kesengsaraan Kaisar bintang 9 yang dianugerahkan oleh Kaisar Xiaoyu. Meskipun anggota klan naga ini memiliki kekuatan bintang 8, petir itu masih akan menyebabkan efek kelumpuhan sementara pada tubuh mereka. Dalam pertempuran, bahkan keraguan sesaat pun dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Kemampuan pedang Feng Bo semakin disempurnakan, dan dengan api kelahiran kembali nirvana yang diberikan kepadanya oleh Xiaoyan, kemampuan pedangnya yang ganas telah mencapai tingkat yang baru. Tantangan selalu terbatas pada pertukaran singkat. Jika itu adalah pertarungan hidup mati yang sebenarnya, Feng Bo dan rekan-rekannya tidak akan pernah menang semudah itu. Klan naga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan kekuatan mereka dalam pertarungan nyata sangat menakutkan. Oleh karena itu, pertukaran mereka sebelumnya tidak selalu menunjukkan kekuatan sejati mereka. Pertempuran nyata tentu saja 100 kali lebih brutal daripada pertukaran singkat ini. Long Yi telah mempelajari banyak teknik yang digunakan dalam pertempuran klan naga selama pertempurannya dengan anggota klan naga, memperoleh pengalaman yang cukup besar. Namun, bagi Storm itu murni untuk hiburan. Tantangan hanyalah permainan. Setelah Kaisar Naga memberi ceramah kepada klan naga, pertempuran di aula seni bela diri akhirnya berakhir, dan para hadirin secara bertahap pergi. Long Yi dan Feng Bo kembali ke panggung tinggi, memberikan senyum permintaan maaf kepada Long Xintian. Penampilan mereka dalam pertempuran hari ini melawan klan naga agak berlebihan. Saya benar-benar minta maaf, Saudara Xintian. Kami tidak menyangka akan menang semudah ini. Feng Bo menggoda Long Xintian sambil mendekat, tapi Long Xintian tidak marah, hanya tersenyum kecut. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika saya hanya Dodi bintang 8, mungkin saya juga tidak akan mampu menandingi kalian berdua. Long Xintian mengangkat bahu, juga menunjukkan apresiasi. Perform pertarungan Long Yi dan Feng Bo memang hebat. Tidak ada ruang untuk tipu daya dalam pertempuran, hanya kemenangan atau kekalahan. Di medan perang, hanya ada kematian atau pertahanan hidup. Long Yi, Saudara Xintian baru saja menjanjikan Anda hadiah besar jika Anda memenangkan kompetisi. Nan Ermi mengangkat alis dan berkata dengan niat jahat. Setelah selesai berbicara, Long Yi menatap Long Xintian dengan rasa ingin tahu di matanya. Long Xintian tersenyum tak berdaya, menyadari bahwa dia telah membuat kesepakatan yang sama sekali tidak menguntungkan. Karena saya sudah berjanji, saya pasti akan melakukannya. Ini benar-benar kesempatan besar. Jadi jangan tunda lagi dan segera berangkat. Saat ini, Long Yi hanyalah tubuh roh, tetapi kolam darah naga klan naga dapat membentuk Anda menjadi tubuh naga sejati. Jika Anda berhasil menjalani transformasi ini, kekuatan Anda akan berkali-kali lebih besar daripada tubuh roh Anda saat ini. Potensi peningkatan kekuatan Anda di masa depan juga akan jauh lebih besar. Long Xintian menjelaskan, dia sama sekali tidak ragu karena dia telah berjanji kepada Long Yi sebelumnya, dan sekarang dia hanya menepati janjinya.
Saya akan mengirim Anda ke makam naga leluhur lagi. Apakah Anda dapat memperoleh persetujuan para leluhur bergantung pada takdir Anda sendiri. Long Xintian berkata kepada Longyi. Longyi telah mendengarkan begitu lama dan masih hanya setengah mengerti. Tetapi dia dapat mengatakan bahwa itu hanya akan menguntungkannya dan tidak akan membahayakannya. Jadi dia mengangguk dengan senyum sederhana. Tanpa berkata apa-apa lagi, semua orang bangkit dan mengikuti Long Xintian keluar dari aula seni bela diri menuju kolam darah naga. Kolam darah naga terletak di tengah pohon nirvana 9 putaran, dilindungi oleh banyak susunan untuk mencegah orang luar masuk. Dipimpin oleh Long Xintian, mereka dengan cepat melewati susunan hutan dan segera melihat kolam darah naga. Bau darah yang kuat dan menyengat menerpa mereka, menyebabkan semua orang merutkan kening. Ini kolam darah naga misterius Anda. Ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan, kata Nan Erming sambil merutkan kening. Sebenarnya, kolam darah naga adalah tempat leluhur naga meninggal. Tempat itu dipenuhi tulang naga yang sangat besar seperti gunung. Di tengah tumpukan tulang naga yang padat itu terdapat genangan darah kecil. Semua orang menunggu di luar, tetapi Long Xintian memimpin Longyi masuk ke kolam darah naga di tengah. Lepaskan semua pakaian Anda dan masuklah. Saya akan membimbing Anda ke makam naga leluhur. Ingat, ada batu nisan hitam di makam naga leluhur. Jangan sentuh. Long Xintian memberi instruksi pada Longyi. Longyi mengangguk dan dengan cepat melepaskan pakaiannya. Dengan ragu-ragu menjulurkan satu kakinya ke kolam darah naga. Longyi perlahan berjalan ke tengah kolam darah naga. Darah di kolam itu langsung menjadi bersemangat, seolah hidup dan menyelimuti tubuh Longyi. Darah di kolam itu sangat kental dan Longyi merasa seperti sedang berjalan di rawa dengan bau busuk yang menyengat. Namun dia tidak menunjukkan rasa jijik, melainkan sangat serius. Akhirnya Longyi duduk bersila tepat di tengah kolam darah naga. Cairan merah kental itu menempel di tubuhnya seperti jaring jarum yang rapat dan kulitnya langsung terasa perih. Tutup mata Anda dan tenangkan nafas Anda, kata Long Xintian perlahan. Longyi menutup matanya, mengembuskan nafas panjang, mencoba mengabaikan ketidaknyamanan di tubuhnya, mengosongkan pikirannya dan menenangkan diri. Makam naga leluhur saya adalah Kaisar Nukla Naga. Hari ini saya membimbing keturunan saya ke makam untuk membersihkan sumsum dan tendon mereka. Saya berharap para leluhur akan mengabulkan permintaan saya. Gerakan tangan Long Xintian terus berubah dan sebuah token emas muncul di tangannya. Token itu diukir dengan karakter naga yang mencolok. Ini adalah token yang mewakili identitas Kaisar Naga yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh klan naga. Dengan munculnya token emas itu, cairan kental di kolam darah naga menjadi semakin aktif. Dengan cepat naik ke tubuh Longyi seolah-olah ingin melahapnya sepenuhnya. Darah merah terus naik dari tubuh Longyi dan segera hanya kepalanya yang terlihat. Setelah beberapa waktu, seluruh kepalanya diselimuti darah menutupi wajahnya. Hanya sosok merah darah yang terlihat untuk duduk di dalam kolam darah naga. Saat dia sepenuhnya diselimuti cairan merah, jiwa Longyi dipindahkan ke dunia lain. Tempat ini adalah gurun yang luas. Langitnya sangat gelap dengan deretan batu nisan yang rapi di tanah. Meskipun tidak banyak. Longyi tampak agak janggal di tengah-tengah batu nisan ini. Setelah beberapa saat, beberapa sosok perlahan muncul dari beberapa batu nisan, beberapa tua dan lemah. Yang lain tetap tegak dan setengah baya. Taisu, bukankah Anda sudah memberikan tulang naga Anda kepada gadis kecil dari klan naga kuno Taisu itu? Mengapa Anda di sini lagi? Kata sosok lain perlahan sambil menatap sosok yang bertuliskan naga Taisu di batu nisan. Siapa di sana? Anda bukan dari klan naga saya. Taisu menatap Longyi dan heran. Jika dia bukan anggota klan naga, dia tidak akan bisa memasuki makam naga leluhur. Namun Longyi berhasil, yang mengejutkan Taisu. Setelah mendengar kata-kata Taisu, sosok-sosok lain di depan batu nisan semuanya menatap Longyi dengan mata bertanya-tanya.
Setelah pengamatan yang cermat, mereka memastikan bahwa Longgi memang bukan anggota klan naga, dan alis mereka mengerut tanpa sadar. Anak naga Sintian itu, bagaimana dia bisa mengirim seseorang di makam naga leluhur dengan begitu mudahnya? Dia tidak punya sopan santun. Nah, karena Anda bukan anggota klan naga dan makam naga leluhur saya diperuntukkan bagi keturunan klan naga, sebaiknya Anda segera pergi. Ini bukan tempat untuk Anda, pergi sekarang juga. Suara-suara penolak terdengar satu demi satu, tetapi tak satu pun dari mereka menunjukkan kebencian. Longgi tidak berbicara, tetapi terlebih dahulu melihat sekeliling. Dengan satu gerakan dia langsung mengungkapkan wujud aslinya. Tubuh naga raksasa memancarkan emas dan diselingi dengan kilatan petir. Dengan munculnya wujud asli Longgi, suara-suara yang sebelumnya mendoakannya langsung berhenti. Melihat tubuh naga Longgi yang seluruhnya berwarna emas, mereka terdiam sejenak. Setelah beberapa saat melihat wujud naga Longgi yang sangat besar, seseorang perlahan berbicara. Anda memiliki wujud naga, namun Anda tidak memiliki darah naga. Mungkinkah anak ini adalah makhluk surgawi legendaris? Setelah menyerap energi naga dan menjalani bertahun-tahun lamanya, dia berubah menjadi naga. Anak Sintian itu ingin dia mewarisi garis keturunan naga sejati. Jika dia benar-benar bisa menjalani transformasi ini, maka dengan karakteristik makhluk surgawi, begitu dia benar-benar memiliki garis keturunan naga, masa depannya tak terbayangkan. Salah satu dari mereka berkata dengan terkejut. Beberapa batu nisan yang sebelumnya tidak menampilkan figur perlahan muncul setelah mendengar ini. Sebagian besar batu nisan memiliki figur yang berdiri di depannya. Mereka yang dimakamkan di makam naga leluhur semuanya adalah anggota senior ras naga dengan status yang sangat tinggi, dan identitas serta garis keturunan mereka sangat kuat dan dominan. Untuk mendapatkan warisan dari salah satu dari mereka berarti menjadi makhluk kuno. Sayang sekali, saya juga memberikan tulang naga saya kepada bocah kecil itu. Tubuh roh naga ini berbentuk naga dan potensinya tidak kalah dengan bocah kecil itu. Taisu menghela nafas menyesal. Bocah kecil yang dia maksud adalah Zian. Saya adalah naga iblis bersayap 6. Adik muda, maukah Anda menjadi murid saya dan menerima warisan saya? Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan bangkit dari batu nisan. Dengan gerakan tubuhnya, ia berubah menjadi naga iblis bersayap 6 yang sangat besar. Keenam sayapnya yang besar dapat menutupi langit. Ukurannya bahkan lebih besar dan lebih mendominan daripada Longgi. Ia berbicara kepada Longgi seolah takut orang lain akan mendahulunya. Saya adalah naga roh iblis ungu. Adik muda, maukah Anda menjadi murid saya? Dan saya juga tidak kalah hebatnya dengan laki tua tadi. Di langit, aura ungu berputar dan berubah menjadi naga sepanjang 100 yang. Punggungnya ditutupi sisi ungu dan tampak sangat mendominan. Saya bilang, Zilong, jangan coba-coba merebutnya dari saya. Apakah Anda lupa bahwa Anda adalah musuh saya yang dikalahkan semasa hidup Anda? Jadi adikku, lebih baik Anda memilih saya. Suara-suara yang tadi mendesak Longgi untuk pergi sekarang berubah menjadi keributan. Makam naga leluhur adalah ruang spiritual yang membentang setelah kehidupan leluhur naga berakhir. Para leluhur ini yang sangat berbakat dan terampil semasa hidup mereka menunggu di sini agar keturunan mereka yang paling berbakat masuk dan mewarisi garis keturunan mereka, memastikan kelanjutan dan perkembangan garis keturunan mereka. Tentu saja semakin baik pewaris garis keturunan, semakin tinggi peluang garis keturunan tersebut berkembang. Adapun Longgi, dia adalah makhluk spiritual langit dan bumi, tetapi wujud aslinya adalah seekor naga. Dia seperti selembar kertas kosong, tanpa garis keturunan bawaan. Jika dia bisa mewarisi garis keturunan salah satu dari mereka, dia pasti akan dapat menerima warisan itu sepenuhnya. Karena fisik makhluk spiritualnya, dia bahkan mungkin mampu mengaktifkan garis keturunan sepenuhnya, mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi.
Saat suara-suara terus terdengar, sosok Longgi berubah kembali menjadi manusia. Ekspresinya agak tak berdaya. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak tiba di makam naga leluhur. Namun setidaknya puluhan leluhur naga sekarang berebut untuk menjadikannya murid mereka, menyebabkan Longgi menggaruk kepalanya dengan cemas, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Para senior yang terhormat, junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Suara-suara itu menyebabkan Longgi sangat tertekan. Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini memandang rendah dirinya, mendesaknya untuk segera pergi. Tetapi sekarang mereka berebut perhatiannya. Perubahan status dalam waktu sesingkat itu terlalu cepat. Tulang naga saya telah diwarisi, jadi izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, kata Taisu perlahan. Kerumunan itu menghentikan perdebatan mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa Taisu memegang posisi yang sangat tinggi di antara para leluhur naga. Dengan kata-katanya, semua orang menoleh untuk melihatnya. Anak muda, sebagai makhluk spiritual langit dan bumi, perjalanan Anda dari pembentukan hingga dewasa sangatlah sulit. Pilihan ini adalah kesempatan transformatif bagi Anda. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi menjadi roh saja sudah sulit bagi makhluk spiritual. Bahkan setelah mengambil wujud manusia dan berkultivasi seperti manusia, Anda pasti akan menghadapi hambatan. Ini adalah cobaan yang ditakdirkan untuk Anda hadapi. Anda lahir dari langit dan bumi, dan pada akhirnya Anda akan kembali ke langit dan bumi. Jika Anda tidak dapat membentuk tubuh fisik kali ini, kekuatan Anda kemungkinan akan stagnan. Dan Anda bahkan mungkin menghadapi cobaan spiritual, di mana Anda akan kembali ke langit dan bumi. Jiwa Anda akan lenyap. Taisu menjelaskan kepada Longgi dengan ekspresi serius. Longgi tidak menyadari hal ini, begitu pula Xiaoyan. Longgi sangat kuat, mampu secara otomatis menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya, dan ia berasal dari lautan petir. Awalnya ia tidak memiliki jiwa, tetapi selama bertahun-tahun ia telah mengembangkan sedikit jiwa. Apakah kata-kata Taisu benar atau salah tidak relevan. Makhluk yang telah ada sejak zaman kuno tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya, dan Longgi tentu saja tidak akan mempertanyakan kebenaran kata-kata Taisu. Apakah saya akhirnya akan lenyap dari dunia? Tapi saya tidak ingin mati. Saya masih punya ayah, saya punya keluarga. Saya ingin melindungi ayah saya dan saya punya saudara-saudara saya. Jadi saya tidak bisa mati. Saat Longgi selesai berbicara, matanya berkedip sejenak, lalu fokus dengan tekad, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, anak muda, Anda sangat beruntung. Tidak semua makhluk spiritual dapat membentuk kembali diri mereka menjadi tubuh fisik sejati. Di sini ada leluhur terkuat dari ras naga saya, menunggu Anda untuk mewarisi garis keturunan mereka. Anda punya banyak pilihan. Dengan bakat dan fisik Anda dapat menerima garis keturunan dari leluhur naga manapun di sini tanpa batasan apapun. Sayang sekali, saya sudah memiliki pewaris. Jadi Anda harus memilih salah satu leluhur ini untuk mewarisi garis keturunan mereka, dan kemudian membantu Anda membentuk kembali tubuh fisik Anda untuk menjadi naga sejati. Taisu berbicara perlahan. Longgi ragu-ragu di antara para leluhur. Setiap leluhur naga menunjukkan kemampuan unik dan aura dominan mereka, sehingga sepertinya memilih salah satu dari mereka tidaklah tepat, yang membuat Longgi sangat bimbang. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior, tetapi saya masih belum tahu bagaimana harus memilih. Longgi dengan hormat menyatukan kedua tangannya sebagai jawaban atas kata-kata Taisu. Taisu melirik banyak leluhur naga. Jika harus dikatakan garis keturunan mana yang lebih kuat, tidak ada kesimpulannya yang akurat. Sebagian besar penilaian bergantung pada tingkat yang dicapai dalam hidup. Tetapi kekuatan tidak dapat sepenuhnya membuktikan apakah suatu garis keturunan lebih kuat atau lebih lemah. Saya merasakan bahwa tubuh Anda dipenuhi petir. Dalam hal itu, kita dapat memilih sesuai dengan karakteristik Anda sendiri. Naga petir segudang. Bagaimana pendapat Anda tentang murid ini? Apakah Anda akan menerimanya?
kata Taisu, menoleh untuk melihat naga gelap di sampingnya. Tubuhnya berderak dengan petir, memancarkan aura destruktif. Tentu saja saya bersedia. Itu hanya tergantung pada apakah bocah kecil ini bersedia. Leluhur naga petir 1000 tertawa karena peringkat naga petir 1000 di antara para naga leluhur tidak tinggi. Jadi dia belum berbicara sampai sekarang. Hei, Taisu, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan gegabah seperti itu tentang bibit yang begitu bagus? Leluhur naga lainnya segera keberatan. Setiap leluhur di sini berharap garis keturunan mereka dapat diturunkan kepada seseorang dengan bakat yang baik. Longyi hanyalah bibit tingkat atas dan para leluhur ini jelas tidak ingin memberikannya begitu saja. Melihat seseorang keberatan, Taisu bertepuk tangan dan mengedipkan mata kepada Longyi, membiarkan Longyi membuat pilihannya sendiri. Anak kecil, jika Anda mewarisi naga roh tulang emas saya akan memberi Anda keterampilan bertarung tingkat suci dan keterampilan bertarung tingkat domain. Dan setidaknya meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang lain. Anak kecil, saya, naga iblis bersayap 6, tidak hanya akan memberi Anda keterampilan bertarung tingkat suci, tetapi juga seni iblis bersayap 6 unik saya. Bahkan saya akan memberikan semua yang saya miliki. Serangkaian syarat yang menggiurkan itu segera membuat Longyi semakin gelisah dan dia tersenyum getir, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu terdengar batuk kering dan orang-orang yang masih berbicara segera berhenti dan mata mereka menunjukkan kekaguman. Pada saat ini sebuah batu nisan hitam dan gumpalan asap hitam muncul dan mengembun menjadi sesosok. Ekspresi berbagai leluhur naga semuanya berubah dan mereka memandang sosok ini dengan kekaguman yang khidmat. Semuanya, bagaimana kalau saya menyampaikan beberapa patah kata? Sosok hitam yang muncul saat ini melihat sekeliling para leluhur naga dan pelan berkata. Setelah kata-katanya selesai, secara mengejutkan tidak ada suara bantahan. Longyi juga memandang sosok hitam ini dan matanya tertuju pada batu nisan hitam di kaki sosok hitam itu. Longyi segera teringat instruksi Kaisar Naga sebelum dia datang ke sini. Ingat, jangan pernah menyentuh batu nisan hitam. Memikirkan hal ini, Longyi sedikit mengerutkan kening, memandang sosok bayangan itu. Dia memang merasakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Anak kecil, maukah Anda menerima warisan saya? Sosok misterius itu menatap Longyi, suaranya sangat mendominasi, tak mentolerir penolakan. Longyi terkejut. Sosok misterius ini bukanlah makhluk biasa. Senior, bolehkah saya memilih untuk tidak menerimanya? Tanya Longyi tanpa ragu. Mendengar ini hampir semua leluhur naga menatapnya dengan terkejut. Bahkan sosok bayangan itu pun terkejut. Mungkin tidak menyangka akan ada penolakan yang begitu tegas. Anak kecil, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Warisan Dewa Naga Hitam saya adalah sesuatu yang hanya bisa dimimpikan orang lain. Dan Anda malah menolaknya. Sosok bayangan itu selesai berbicara dan energi hitam berputar dan naik ke langit. Berubah menjadi bayangan raksasa. Bayangan itu begitu besar hingga menakutkan, membuat para leluhur lainnya tampak seperti anak kecil. Di atas sosok bayangan itu terdapat sepasang mata merah menyala, seperti dua api neraka di malam hari. Selain nama Raja Naga Hitam, saya memiliki nama Zhu Jiuyin. Ketika nama Zhu Jiuyin disebutkan, para leluhur naga lainnya bahkan tidak berani bernafas. Nama ini misterius dan selimuti kerahasiaan di dalam ras naga. Sedikit yang berani menyebutkannya karena ditakuti dan disegani. Kebanyakan orang akan menunjukkan rasa takut saat mendengar nama ini, tetapi Longyi tetap benar-benar kosong, sangat bingung. Nama Zhu Jiuyin mungkin bergengsi, tetapi Longyi belum pernah mendengarnya dan ketenangannya tetap luar biasa. Melihat wajah Longyi yang tanpa ekspresi, sosok bayangan itu terkejut. Reaksi bocah itu benar-benar tak terduga. Kapan dia pernah begitu dihina? Itu benar-benar menghina. Dasar bocah, Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Zhu Jiuyin.
Tanya sosok bayangan itu tak berdaya. Longyi mengangguk sungguh-sungguh dan sosok bayangan itu menghela nafas panjang. Lalu katakan pada saya, mengapa Anda tidak memilih saya? Tanya sosok bayangan itu agak terdiam sebelum akhirnya bertanya kepada Longyi. Longyi menggaruk kepala dengan malu-malu dan langsung menjelaskan alasannya. Kaisar Naga mengatakan batu nisan hitam itu tak boleh disentuh, jadi saya tidak bisa memilih senior, kata Longyi dengan polos. Mendengar ini sosok bayangan itu hampir muntah darah karena marah. Ekspresinya berubah seketika dan dia mengulurkan tangan dan meraih Long Xintian, menariknya langsung ke makam naga leluhur. Dasar bocah, Anda bilang padanya batu nisan hitam itu tak boleh disentuh. Sosok bayangan itu menunjuk ke arah Long Xintian dan mengumpat. Long Xintian terkejut. Dia menatap sosok bayangan itu dan segera berlutut ketakutan. Sama sekali kehilangan keagungan yang biasanya dimilikinya sebagai kaisar klannya. Melihat hampir semua leluhur naga telah muncul di sekitarnya, dia dipenuhi teror. Tubuhnya gemetar. Leluhur, junior ini tidak akan berani. Saya hanya khawatir bocah ini akan mengganggu Anda, jadi saya mengingatkannya. Long Xintian segera berkata dengan gemetar. Meskipun Long Xintian sekarang adalah kaisar naga di klan naga, dia masih junior di hadapan para leluhur naga ini. Dan kekuatannya lebih rendah dari mereka. Tanpa para leluhur ini tidak akan ada klan naga seperti yang kita kenal sekarang. Saya akan mewariskan garis keturunan saya kepada anak ini. Pergi dan bicaralah dengannya dengan baik, kata Raja Naga Hitam dengan marah. Long Xintian akhirnya bereaksi, menatap Longyi dengan senyum asam. Awalnya dia mengira sudah cukup baik bahwa Longyi memiliki leluhur naga yang bersedia mewariskan garis keturunannya kepadanya. Tetapi sekarang begitu banyak leluhur naga yang berebutnya. Yang lebih menakutkan adalah Raja Naga Hitam memegang posisi tertinggi di makam naga leluhur. Tidak ada naga junior dalam 10.000 tahun terakhir yang menerima warisannya. Ia tidak menyangka kemunculan Longyi akan menimbulkan sensasi seperti itu. Membuat Long Xintian agak lengah. Long Xintian kemudian berdiri menatap Longyi dan tersenyum kecut. Saudara Longyi, karena leluhur naga hitam menyukai Anda harus menerima warisan itu. Saya tidak tahu keberuntungan apa yang Anda miliki. Bahkan leluhur naga hitam memperlakukan Anda berbeda, kata Long Xintian perlahan, dan Longyi terkejut. Bukankah saudara Xintian baru saja menyuruh saya untuk tidak menyentuh batu nisan hitam itu? Tanya Longyi bingung. Ia telah berulang kali memperingatkan, dan sekarang ia dipinta untuk menerimanya lagi. Saya benar-benar minta maaf. Saya meremehkan bakat saudara Longyi. Jika Anda bisa mendapatkan warisan leluhur naga hitam, masa depan saudara Longyi akan tak terbatas. Long Xintian tampak sangat gembira. Longyi berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ternyata leluhur batu nisan hitam adalah yang terkuat. Itulah sebabnya dia dilarang mengganggunya. Sekarang leluhur naga hitam ingin menjadikannya murid yang di luar dugaan Long Xintian dan juga di luar dugaan leluhur naga lainnya. Nah, apakah Anda sekarang bersedia menjadi murid dan penerus saya? Leluhur naga hitam tertawa terbahak-bahak ketika melihat penampilan jujur Longyi. Dia memandang Longyi, berpikir bahwa muridnya terlalu jujur. Ekspresi Longyi tetap relatif tenang, memberi kesan bahwa dia dipaksa melakukan sesuatu. Jadi, senior, apa yang begitu istimewa tentang Anda? Para senior lainnya bisa memberi saya teknik tempur tingkat domain. Jadi, apa yang bisa Anda berikan pada saya? Longyi tetap tenang. Dia tidak tahu seberapa kuat Raja Naga Hitam dan dia juga tidak merasakan dirinya tak tergantikan. Sebaliknya, dia ingin melihat apa syarat Raja Naga Hitam. Ada begitu banyak leluhur naga di sini. Bahkan jika Raja Naga Hitam tidak menginginkan Longyi, banyak leluhur naga akan bersikeras untuk memilikinya. Anda tidak bodoh, nak. Anda tahu cara bernegosiasi. Leluhur naga hitam tidak mempermasalahkan kata-kata Longyi. Sebaliknya, dia terkekeh. Lagi pula di dunia yang kacau ini, menjadi cerdas adalah hal yang baik.
Nah, demikian dulu video kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.